Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Teman-teman pernah dengar gak tentang tumbal proyek berupa nyawa manusia? Jadi kayak semacam persembahan nyawa buat para makhluk halus penguasa tempat itu. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang ritual persembahan dalam sebuah proyek jembatan di daerah Jawa Barat. Tapi sebelum aku memulai ceritanya, aku mengingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan ayo lebih dulu pencet tombol subscribe-nya. Dan jika nanti kalian suka pada cerita yang aku bawain, silahkan di like. Wes yuk, tanpa berlama-lama berjincong-jincong di awal, mari kita langsung lanjut ke ceritanya. Jadi, Sukri dan Mardi ini memang sudah terbiasa kerja proyek merantau ke daerah Manado dan Makassar. Mereka ini satu setel tukang kayu yang sudah tidak diragukan lagi kinerjanya. Seperti biasa, setelah 6 bulan di perantauan, mereka berdua pulang sekitar 1 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri. Setelah sekitar 3 minggu tuh mereka di rumah, mandor mereka yang bernama Siwat itu nelpon. Dia bilang, "Di, kamu berangkat ya besok pagi? Aku ada proyek baru di daerah Cimahi." Mardi yang memang dasarnya sudah bosen di rumah pun langsung mengiyakan. Dia bilang badannya terasa sakit-sakitan kalau kelamaan nganggur. Sedangkan biaya hidup sama jajan anaknya kan gak ada liburnya. Mardi pun langsung ke rumah Sukri buat ngasih tahu kalau besok kudu berangkat. Singkat cerita, mereka berdua ini udah di terminal Terboyo nunggu bis arah Jawa Barat. Tiket udah dipesenin istrinya Mardi tadi pagi. "Kok perasaanku gak enak ya Pri? Kayak ada yang ngeganjel," kata Mardi. "Kenapa? Ada yang ketinggalan ya? Kamu gak lupa bawa gergaji sama palu kan?" balas si Supri. Akhirnya bis yang mereka tunggu itu datang. Mereka berangkat dari Semarang sekitar pukul 4 sore. Kira-kira sih sampai terminal di Jawa Barat pukul 12 malam. Nah, setelah mereka berdua sampai di terminal, mereka dijemput sama Pak Mamat pakai mobil Hilux. Dia ini karyawan harian kantor sebagai driver. Karena jalannya semakin masuk ke jalan kampung, Supri pun heran dan nanya ke Pak Mamat, "Kok jauh banget Pak? Emang proyeknya di mana? Bentar lagi sampai kok Mas. Memang Mas Supri belum dikasih tahu ya kita mau bikin apa?" tanya Pak Ahmad. Di situ Supri dijelaskan kalau proyek ini mau bikin jembatan penghubung antara dua kecamatan. Jika nanti jalannya udah diperbaiki, udah diperlebar tuh, jembatan itu nanti berpotensi jadi jalan alternatif penghubung dua kabupaten. Akhirnya mereka tuh berdua sampai di sebuah rumah yang disewa perusahaan buat tidur para pekerja. Di situ sudah ada sekitar 15 orang bekerja dari berbagai jenis pertukangan. Ada yang besi, ada yang serabutan, dan lain-lain lah pokoknya. Keesokan harinya sebelum berangkat, mereka diajak sarapan ke rumah warga yang sudah kerjasama menyediakan makan buat para pekerja proyek. Setelah selesai sekitar pukul 7:10, 3 buah mobil pickup double cabin menjemput para pekerja untuk berangkat ke lokasi yang berjarak sekitar 8 kilo dari tempat mereka tinggal. Di lokasi proyek hanya ada berdiri sebuah bedengan tempat menaruh logistik. Selain Mardi dan Supri ini ada 4 orang lagi tukang kayu. Mereka itu memotong triplek dan kaso yang akan digunakan untuk begisting cor balok. Sedangkan 4 tukang kayu lainnya sedang di bawah dekat sungai memasang dinding
dari triplek tebal berangka besi buat tampat besi pondasi. Di siang yang panas itu terlihat mereka kedatangan beberapa rombongan mobil. Mereka adalah para kontraktor yang berhubungan langsung dengan dinas pemerintah yang mendanai proyek ini. Terlihat beberapa orang Cina Indo dan beberapa pejabat daerah sedang tertawa dan mengobrol. Hari itu mereka kerja sampai larut malam sekitar pukul 10 malam. Udara yang dingin mulai terasa saat mobil jemputan mereka datang. Setelah mereka mandi dan makan malam, mereka pun istirahat. Nah, keesokan harinya, mereka melanjutkan pekerjaan dengan membantu 4 tukang kayu lain memasang dinding backisting. Karena kata Mandor Siwat yang nelpon tadi siang, pondasi itu akan segera dicor nanti sore. Sekitar jam 4 sore, Mandor Siwat tuh nelpon, nyuruh Mardi dan Supri buat story nungguin orang ngecor. Nanti dapat gaji double bilang. Sedangkan tukang yang lain pulang ke kontrakan sekitar jam 5 sore. Sambil menunggu truk Jayamik yang membawa cor itu datang, mereka tuh ngobrol bareng seorang tukang besi yang bernama Narto. Si Narto ini satu-satunya tukang besi yang masih bekerja. Sinarto ini satu-satunya tukang besi yang masih bekerja. Pas dia tadi mau pulang tuh, dia dipanggil sama bos Cina buat bantu-bantu ngecor bilangnya. Dia sempat menolak karena udah kecapean, tapi bos Cina tuh ngasih uang lembur 300.000 kalau Narto mau. Ya namanya juga uang, capek juga langsung hilang kalau mata lihat 3 lembar uang gambar Pak Soekarno. Tak selang berapa lama, 2 truk Jayamik pun datang. Narto langsung mendekat ke arah lubang pondasi yang mau diisi cor. Sedangkan Mardi dan Supri yang bertugas storing hanya mengawasi dari luar dinding triplek buat memastikan backisting mereka kuat menahan beban cor yang masuk. Malam pun semakin larut, sekitar pukul 11 malam. Seluruh pondasi pun sudah terisi penuh dan tidak ada kendala apapun. Nah, saat mereka berdua mau pulang nih, mereka sempat mencari keberadaan Narto. Namun mereka tidak menemukan Narto. Mardi dan Supri mengira si Narto sudah pulang duluan. Saat mereka mau pulang, si bos Cina masih berada di sana. Terlihat juga seorang kakek-kakek dengan celana hitam dan baju lurik memakai belangkon sedang ngobrol dengan bos Cina. Pagi itu mereka dikejutkan dengan hilangnya Narto. Lantas mandor dari tukang besi ini nanyain lah ke Mardi. Karena setahu dia sih, kemarin kan cuma Mardi dan Supri yang masih lembur. Di sini Supri juga bingung karena yang dia tahu, si Narto sudah tidak ada waktu mereka selesai ngecor. Semakin bingunglah di situ. Mereka pun nanyain ke beberapa driver yang biasa antar jemput mereka. Namun malam itu tidak ada yang ngerasa nganterin si Narto pulang. Mandor tukang besi pun langsung melaporkan ke orang kantor dan bos Cina. Mereka akan coba tunggu dan cari Narto sampai jam 12 siang. Ya kalau belum ketemu atau belum balik, mereka sepakat buat lapor polisi. Akhirnya siang itu Mardi dan mandor tukang kayu yang bernama Bajang pergilah ke kantor polisi. Si Mardi ini diajak karena kan dia orang terakhir yang melihat Narto. Nah, sepulangnya mereka dari kantor polisi, mereka mampir tuh di warung nasi padang. Makanlah mereka di situ dengan lahap. Pas lagi enak-enaknya makan, mereka didekati sama seorang bapak-bapak yang langsung duduk di dekat mereka. Kalian bukan orang sini ya? Si bapak itu nanya ke mereka. Bukan pak, kami perantauan dari Jawa Tengah, jawab Mardi. Si bapak ini hanya berpesan buat hati-hati dan rajin-rajin beribadah. Habis itu bapak-bapak itu langsung pergi bayar makanannya dan keluar dari tempat makan. Pas Bajang ke kasir buat bayar makanannya, dia sempat nanya tuh ke karyawan.
Ya namanya juga penasaran, kenapa tuh bapak-bapak so asik. Ternyata kata karyawan itu, bapak-bapak itu imam masjid agung di kota itu. Dia juga mengasuh pondok yang dikhususkan gratis buat anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Sepulangnya dari situ, mereka pun balik nih ke lokasi proyek. Karena emang baru jam 4 sore dan emang kebetulan hari ini tuh lembur sampai jam 10 malam. Saat Supri membuka papan cor di bagian bawah pondasi, dia kaget melihat tuh ada secari kain berwarna hijau muda kekuningan yang berada di dalam cor. Kain itu seperti bahan rompi seragam yang para pekerja pakai. Supri mengira itu rompi hijau terjatuh dan ikut masuk ke dalam cor. Saat Supri mau megang kain itu, dia tiba-tiba diteriaki oleh bos Cina dari atas. "Woi, ngapain kamu? Siapa yang nyuruh kamu buka papan itu?" Supri pun kaget niatnya. Tadi dia mau bongkar itu papan biar bisa digunain lagi di cor pondasi berikutnya. Ya akhirnya nggak jadi. Saat dia beranjak mau naik, dia melihat sepatu terselip di reruntuhan kayu. Akhirnya dia bawalah tuh. Dan bener loh, setelah ditanyain ke Bajang, itu memang sepatu yang biasa dipakai Narto bekerja. Nah, mulai dari situ tuh mereka mulai curiga. Dari rompi hijau yang ikut masuk ke cor lah, sama ditemukannya sepatu si Narto. Di hari selanjutnya, mereka pun meneruskan pekerjaan mereka. Sore itu kembali ada jadwal pengecoran. Si Mardi dan Supri ini, mereka kembali ditugaskan buat lembur ngawasin kalau ada kendala. Sedangkan para tukang besi sudah pada balik tadi jam 5 sore. Mardi dan Supri duduk di samping bedeng tempat logistik disimpan. Tempatnya gelap karena 3 lampu yang biasanya tersebar saat lembur itu sekarang difokuskan di lokasi pengecoran. Tadinya Supri sih mau tetap di lokasi pengecoran, namun dilarang sama bos Cina. Mereka disuruh nunggu di bedeng aja, dikasih HT kayak alat komunikasi gitu loh. Kalau ada apa-apa mereka nanti dipanggil dari HT itu. Nah, tak selang berapa lama ada mobil Hilux datang dan keluarlah seorang kakek-kakek yang mengapai. Nah, tak selang berapa lama ada mobil Hilux datang dan keluarlah seorang kakek-kakek yang memakai belangkon yang pernah dilihat Supri tempo hari saat lembur ngecor. Karena Pini sirin, Supri bilang ke Mardi kalau mau kencing. Ya namanya juga hawanya dingin kan, masuk akal dong kalau pengen kencing. Si Supri ini berjalan merunduk di kegelapan di balik tumpukan kayu dan triplek dan mengintip kegiatan pengecoran itu. Nah, di situ dia melihat keanehan. Si kakek yang memakai belangkon itu kayak lagi melakukan ritual. Dia bersila dengan beralaskan selembar kain sarung berwarna hitam sambil sesekali mengeluarkan ludahnya ke bakaran kemenyan dan kembang di depannya. Supri pun pindah agak ke kiri karena emang dia pengen lihat keseluruhan aktivitas pengecoran itu. Ya karena dia heran, baru kali ini ada orang storing disuruh ngawasin ngecor tapi malah disuruh istirahat. Pas dia ngintip dari sela-sela tumpukan papan, Supri kaget. Di sana terlihat sebuah kaki manusia yang berada tepat di sela-sela besi yang sedang dicor. Kaki itu menghadap ke atas dan sisanya sudah masuk di dalam adonan cor. Mungkin tuh kaki mau dijadiin puding kali ya, kayak yang di TikTok itu. Supri pun sontak kaget dan berteriak. Si kakek yang mendengar itu pun langsung celingak-celinguk melihat ke sekeliling, namun untungnya mulut Supri segera ada yang menutup. "Kamu diem, tenang aja, ini aku Bang Bajang." Nah ternyata tadi sore tuh Bang Bajang ini gak ikut pulang bareng anak buahnya. Dia sembunyi di dalam bedeng. Dia emang sudah curiga dengan hilangnya si Narto, makanya dia memutuskan buat menyelidikinya. Bajang langsung menarik si Supri buat kembali ke bedeng. Mardi yang diceritain Supri pun kaget.
Tapi di sini mereka sepakat untuk sementara menjaga rahasia ini. Besok rencananya Bajang sendiri akan ke kantor polisi buat melaporkan kejadian yang dilihatnya tadi. Tapi saat Bajang menceritakan penemuannya, respon dari pihak kepolisian ini kayak kurang serius. Mereka hanya bilang kalau lebih baik Bajang dan pekerja lainnya fokus saja bekerja. Biar urusan penyelidikan dari polisilah yang melakukan. Akhirnya Bajang pun balik dengan perasaan kecewa. Ya gimana ya, temannya sudah hilang dan tidak ditemukan, ditambah lagi kejadian yang dia lihat langsung semalam, tapi respon polisi sangat lambat. Sepulangnya dari situ, Bajang mampir ke rumah makan Padang yang pernah dia datangi. Di situ dia bungkus sekitar 20 nasi buat mentraktir anak buahnya. Saat lagi nunggu pesanan selesai, Bajang ini iseng-iseng nanya ke karyawan di situ tentang alamat bapak-bapak yang pernah nasihatin dia. Rumahnya deket kok, pas di samping masjid itu loh. Itu rumahnya Pak Haji Gofur yang gede warna putih, kata si karyawan sambil bungkusin nasi milik si Bajang. Karena dirasa bakalan lama, Bajang pun pamit keluar sebentar. Niatnya tuh si Bajang mau nemuin Pak Ustadz Gofur di rumahnya. Saat Bajang baru keluar tuh dari rumah makan, Pak Ustadz Gofur kebetulan sedang berjalan menuju ke tempat rumah makan itu. Pak Ustadz ini sering banget makan siang di warung ya. Apa bininya nggak masak kali ya? Batin si Bajang. Kalau kata karyawan di situ sih, Pak Ustadz memang demen banget makan masakan Padang. Favorit dia tuh rendang sama paru. Akhirnya Bajang pun menceritakan semua kejadian yang dia lihat. Sore itu sekitar jam 3 sore, Supri dan Madi lagi mau nurunin rangkaian papan buat dipasang. Mereka dibantu sama mobil kren yang terparkir di atas tebing. Supri yang di bawah bertugas buat melepaskan tali pengikat saat rangkaian papan bagisting itu sampai di bawah. Sedangkan si Mardi bertugas memberi aba-aba ke operator kren yang berada di dalam mobil. Saat rangkaian papan itu udah turun setengah perjalanan, sekitar 10 meter di atas Supri, tiba-tiba tali baja kren itu terputus. Sontak Mardi yang melihat itu pun berteriak, "Awas, minggir Pri!" Supri pun langsung melompat ke samping ke arah tumpukan pasir, namun karena papan itu cukup panjang, ujung papan yang jatuh itu tetap mengenai si Supri. Tidak ada yang fatal sih, namun punggung dan sikut si Supri memar. Sesaat sebelum itu papan mengenai si Supri, sekilas dia melihat sosok kakek dengan belangkon di kepalanya itu sedang berdiri di sudut tebing melihat ke arahnya. Namun setelah dia tertimpa papan itu, Supri tidak melihat lagi sosok si kakek di tempat dia berdiri sebelumnya. Supri pun langsung dibawa Mardi pulang saat itu juga dan dipanggilkan tukang urut. Ya takutnya kan kesleo atau ada tulang yang bergeser. Tapi alhamdulillahnya Supri yang dasarnya emang tangguh, berotot kawat dan bertulang besi, ini hanya mengalami memar. Kita balik lagi tuh ke si Bajang. Sebenarnya Pak Ustadz Gofur tuh sekilas sudah tahu tentang apa yang mengincar mereka sejak pertemuan yang pertama. Namun karena tidak mau dinilai sombong atau sok tahu, Ustadz Gofur tetap mendengarkan cerita si Bajang hingga selesai. "Kamu nanti mampir ke rumahku ya. Ada yang mau aku bawain ke kamu," ucap Ustadz Gofur yang langsung pamit pulang karena pesanan nasinya sudah didahulukan. Pak Ustadz memberikan 2 botol air berwadah botol bekas air mineral, yang satu berisi air putih biasa, yang satu lagi berisi air berwarna coklat muda. Kata Pak Ustadz, yang berwarna coklat itu air ekstrak dari daun bidara Arab.
Nah, sesamanya di kontrakan, Bajang pun menyuruh semua orang yang tinggal di situ untuk meminum seperti yang udah dikasih tahu Pak Ustadz. Malam itu pun mereka bareng-bareng makan nasi padang yang dibawain Bajang, termasuk Mardi dan Supri. Karena udah kecapean dan tidak ada lembur, mereka semua udah tidur pula sejak jam 9 malam. Dalam tidurnya, Bajang dan Supri bermimpi melihat banyak sekali makhluk halus berada di sekitar area proyek jembatan yang sedang mereka kerjakan. Di sana dia melihat Narto dan 2 orang lainnya sedang diikat dan disiksa oleh makhluk yang berwujud manusia berkepala kambing. Narto dan 2 orang itu disuruh mengangkut batu untuk membangun jembatan sambil dicambuk dari belakang oleh makhluk itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara laki-laki yang muncul di belakang mereka. Saat mereka nengok ke belakang itulah mereka baru tahu kalau suara itu berasal dari kakek-kakek yang memakai belangkon. Selanjutnya, kalianlah yang akan menemani mereka di sana, ucap si kakek sambil ketawa. Si kakek itu langsung menyuruh makhluk-makhluk halus yang berada di situ untuk menangkap Bajang dan Supri. Sontak mereka pun berlari kabur, walaupun dirasa sudah berlari cukup sangat jauh. Itu para makhluk ternyata masih berlari mengejar mereka berdua. Dalam mimpinya mereka sayup-sayup mendengar suara azan dan mereka pun lari menuju arah suara azan tersebut. Mereka akhirnya menemukan sebuah masjid yang sepertinya pernah mereka lihat. Iya benar, itu Masjid Agung tempat biasa Pak Ustadz Gofur menjadi imam sholat di sana. Mereka pun langsung masuk ke dalam masjid. Anehnya makhluk itu tidak bisa masuk ke area masjid. Mereka hanya berkumpul di sekitar 10 meter di depan masjid. Saat Bajang dan Supri sedang mengatur nafas, tiba-tiba ada yang menepuk bahu mereka berdua. Itu adalah Pak Ustadz Gofur ternyata. Belum sempat mereka menyapa, Ustadz Gofur langsung menepuk jidat mereka dan mereka pun terbangun dengan tubuh basah penuh keringat. Saat mereka membuka mata, teman-temannya sudah berkerumun mengerubuti mereka. Nah, yang Mardi ceritakan, tadi mereka semua terbangun karena mendengar Supri dan Bajang mengigo teriak-teriak. Namun saat mereka coba membangunkan mereka, Supri dan Bajang susah banget dibangunin. Setelah sekitar 30 menit, Mardi baru ingat kalau ada sisa air ekstrak daun bidara di botol. Dia pun langsung mengambilnya dan menyiratkannya ke wajah mereka berdua. Nah, baru setelah mereka tenang, tidak berserang lama, akhirnya mereka pun sadar. Setelah menceritakan semua yang dia alami dalam mimpi, akhirnya Bajang dan lainnya sepakat untuk keluar dari proyek ini 2 hari lagi. Kebetulan 2 hari lagi mereka akan gajian. Bos Cina pun terlihat tidak senang saat mereka semua kompak keluar. Mardi dan Supri pun pamit dengan Bajang dan kawan-kawan buat ke terminal membeli tiket bus arah ke Semarang. Sedangkan Bajang tidak pulang, mereka sudah dapat batu loncatan proyek baru di daerah Bogor. Namun sebelum mereka berpisah, terlebih dahulu mereka mengunjungi rumah Ustadz Gofur untuk berterima kasih. Ustadz Gofur berpesan agar kita semua jangan meninggalkan ibadah buat Tuhan kita, apapun agamanya. Sebenarnya para jin jahat itu tidak akan berani mengganggu siapapun yang dekat dengan Tuhannya. Sedangkan untuk masalah Sinarto, Pak Ustadz berpesan untuk diikhlaskan saja. Dia melihat ada tangan-tangan orang kuat yang melindungi proyek itu. Arwah Sinarto tidak ditahan oleh makhluk itu. Arwah Sinarto tetap kembali ke Allah. Sudah takdir Sinarto harus meninggal dengan cara seperti itu, kata Ustadz Gofur dengan bijaksana menjelaskan. Akhirnya mereka pun pamit dan berpisah ke tujuannya masing-masing.
Setelah 1 tahun berlalu, Supri tidak sengaja melihat berita di televisi kalau jembatan yang pernah mereka bangun sedang diresmikan oleh bupati di kota itu. Supri bersyukur bisa selamat dari proyek mengerikan itu. Entah berapa tumbal nyawa yang sudah jadi korban dari proyek itu, batin si Supri. Dan cerita pun selesai.